Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Menak Yakut atur tentang bunyi toa masjid. Tokoh NU sentil begini. Menteri Agama Menak Yakut Holil Qomas menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 yang mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Tokoh NU Gus Umar alias Muhammad Umar Syarif Hasibuan menyoroti aturan itu. Menurutnya, sejak Indonesia merdeka, aturan seperti ini baru kali ini diterbitkan. Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini, toa masjid diatur penggunaannya oleh Menak. Ya salam Pak Menak, tulis dia melalui akun Twitternya pada Senin 21 Februari. Diketahui beberapa poin penting dalam surat edaran itu yakni, volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu dan bacaan akhir ayat, selawat dan juga tarhim. Tata cara penggunaan pengeras suara di setiap waktu sholat juga diatur. Selain itu juga kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha dan juga upacara Hari Besar Islam. Selanjutnya, suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan. Seperti diketahui, semakin kacau surat edaran Menak soal acara Ramadan, tarawih dan juga tadarus tak boleh gunakan pengeras suara di luar masjid. Ramai sebuah kabar yang mengatakan bahwa Menak RI Yakut Holil telah menerbitkan surat edaran soal acara Ramadan. Sebenarnya Menak Yakut mengeluarkan SE atau surat edaran yang mengatur persoalan penggunaan pengeras suara masjid dan juga musola. Ya, surat edaran itu terbit dengan nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Dalam edaran tersebut turut diatur bagaimana durasi penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola pada tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 malam waktu setempat. Setelah jam 10 malam waktu setempat, musola dan juga masjid dapat melanjutkan kegiatan dengan pengeras suara dalam. Tak sampai di situ, edaran juga mengatur kegiatan di bulan Ramadan, nantinya menggunakan pengeras suara bagian dalam, baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, kajian Ramadan juga tadarus Al-Quran. Kendati demikian, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha dapat dilakukan dengan penggunaan pengeras suara bagian luar. Takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Menak juga mengatakan, penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Kendati demikian, secara bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik dalam hal agama, latar belakang, dan lainnya. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan juga keharmonisan antar warga, masyarakat, ungkap Menak. Menak Yakut mengedarkan surat yang cukup kontroversial. Apakah isinya? Makin ruwet saja cara mengelola negara. Tidak presiden, tidak juga menteri. Cara menangani pandemi semrawut baik pengaturan maupun praktiknya. Praktik presiden yang berada dalam kerumunan membagi-bagikan kaos saat berkunjung ke Sumatera Utara adalah perilaku mengerikan di tengah Menko Luhut yang merencanakan pembantasan usia 60 tahun ke atas untuk berada di penjara rumah. Omikron yang katanya mengganas ditepis dengan kerumunan oleh Bapak Jokowi. Kini muncul lagi surat edaran Menteri Agama yang kontroversial. Menteri Yakut menambah ke masjid-masjid mungkin dalam rangka menyambut Ramadan. Dari ibadah berjarak 1 meter, ceramah yang hanya 15 menit, khotib atau penceramah bermasker dan face shield, hingga larangan mengedarkan kotak amal. Ditambah himbauan jamaah usia 60 tahun ke atas untuk beribadah di rumah. Surat edaran Menak nomor 4 tahun 2022 ini ditanggapi pro kontra. Masalah utamanya adalah sikap inkonsistensi dan juga ambivalensi. Baru saja perayaan Natal, Tahun Baru, dan juga Imlek yang boleh diadakan secara meriah tanpa pembatasan yang ketat. Justru di saat mendekati bulan Ramadan, pengaturan diperketat.
Sementara sang kepala negara sedang berbahagia, berkeliaran, dan beryuforia bersama kerumunannya. Umat Islam ini rasanya terus diacak-acak perasaan keagamaannya, termasuk oleh Menteri Agama yang katanya beragama Islam. Masjid dianggap sebagai tempat horor, penyebar penyakit, dan juga perenggut nyawa. Mendekat kepada Tuhan harus berjarak dengan menjauhkan kotak amal. Berbeda dengan pasar, mal, dan tempat wisata, masjid adalah tempat paling menakutkan di mana ibadah sepertinya dianggap sebagai jalan menuju penularan dan juga malapetaka. Menak Yakut selalu buat masalah pada umat. Sejak afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, kurikulum moderasi Hari Nauruz 178 EB, Kemenak untuk NU, hingga kini soal jarak 1 meter dan mengharamkan kotak amal. Kewaspadaan pada pandemi COVID-19 tentu hal penting, akan tetapi kebijakan pengetatan ibadah dan longgar di ruang yang lain adalah sikap diskriminatif. Luhut buat aturan, Yakut buat juga aturan yang semuanya merasa paling tahu dan benar dalam mengendalikan pandemi. Sementara rakyat dianggap tidak tahu apa-apa, menerima saja aturan yang dibuat bapak-bapak menteri itu. Dengan surat edaran, sudah dapat mengatur urusan penting umat dan rakyat. Apakah surat edaran memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya sebuah undang-undang? Tidak penting. Yang penting urusan COVID jika menyangkut rakyat tergantung maunya Luhut. Dan jika urusan umat agama bagaimana maunya Yakut. Rasanya negara ini dikuasai oleh Luhut wa Yakut. Nah, selamat semau-maunya Pak, kami hanya rakyat. Seperti diketahui, sebelumnya lonjakan COVID-19 membuat pemerintah kembali memberlakukan pembatasan di tempat-tempat ibadah. Menteri Agama Yakut Holil Qomas atau Gus Yakut mengaturnya dalam surat edaran, yaitu SE nomor 4 tahun 2022 tentang pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM level 3, level 2, dan level 1 COVID-19. Optimalisasi posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan, serta penerapan protokol kesehatan 5M. Di antara yang diatur adalah pembatasan jumlah jamaah oleh pengelola tempat ibadah yaitu maksimal 75 orang untuk PPKM level 1 dan 2 dan 50% untuk PPKM level 3. Kemudian pemberlakuan jaga jarak seperti saat terjadi ledakan varian Delta yaitu maksimal 1 meter antar jamaah. Pengelola mengatur jarak antar jemaah paling dekat 1 meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, ataupun kursi. Isi surat edaran Menak dikutip pada hari Minggu 6 Februari. Ketentuan lain adalah membatasi ceramah maksimal 15 menit saja. Khotib penceramah pendeta, pastur pandita, padanda atau rohaniawan menyampaikan khotbah dengan durasi paling lama 15 menit.